Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @friska_friona_official. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang soal TWK yang terupdate untuk kalian dari orang yang sudah selesai tes pada bulan September 2021. Semoga soal ini bermanfaat dan kalian bisa lulus di instansi yang kalian inginkan. Baik, tanpa memperpanjang pembukaannya, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Di atas disajikan teks tentang sejarah ataupun makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang harus kita cari di sini adalah pengamalan Bhinneka Tunggal Ika harus kita terapkan dalam A. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara, B. Kehidupan antar masyarakat sesama suku, C. Kehidupan dengan rekan sejawat, D. Hubungan antar rekan kerja, atau E. Hubungan dengan negara lain. Pembahasannya ada sedikit contoh penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada kehidupan sehari-hari, antara lain berteman dengan siapa saja, bersikap merendah dan tidak berbohong, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, bersikap adil terhadap sesama, bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma. Nah, itu adalah beberapa contoh sikap, tetapi di sini pengamalan yang paling tepat berdasarkan teks di atas adalah jawabannya, itu yang A. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita bisa cek kata kuncinya di sini, yaitu semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas beragam budaya. Nah, jadi jawabannya yang A ya. Soal yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan di dalam rumah tangga oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk pada keutuhan fisikis dan keharmonisan sesuai yang termaktub pada pasal 1 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Nah, berikut pembahasannya. Butir Pancasila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, diantaranya yaitu 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat, 2. Mengakui persamaan derajat, 3. Mengembangkan sikap saling mencintai, dan lain-lainnya ya. Nanti kalian bisa cek dan akan saya jabarkan. Tapi di sini jawabannya adalah B, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, karena tindakan yang KDRT itulah menyakiti sesama manusia. Di sini kita lanjutkan kepada soal yang ketiga. Integrasi nasional seharusnya dimulai dari pejabat negara sehingga bisa memberikan contoh bagi warga negara. Salah satu tindakan pejabat negara yang tidak mendukung integritas adalah korupsi. KPK merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelidiki tentang KKN. Berbagai kasus korupsi mencuat ke permukaan. KPK berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya. Akan tetapi kasus korupsi menjadi marak terjadi. Upaya yang paling tepat yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghentikan praktik kejahatan yang luar biasa tersebut adalah A. Menjatuhkan sanksi berat bagi terdakwa korupsi, B. Menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu, C. Melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya, D. Mengembangkan sikap sadar hukum dan kehidupan mulai dari lingkungan kecil, E. Membuat peraturan perundang-undangan tanpa memberi celah untuk berkembangnya praktek korupsi. Nah, apa nih jawabannya menurut kalian? Jawabannya adalah yang B. Menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Pembahasannya dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang KPK disebutkan bahwa tindak korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, dan hak itu semua, maka tindak pidana tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Kalimat di atas bisa jadi merupakan salah satu alasan undang-undang ini mengatur kembali pemberian wewenang penyadapan kepada KPK sekaligus memberikan wewenang yang sama yang telah diberikan dalam Undang-Undang KPK tentang dimungkinkannya alat bukti petunjuk berupa informasi diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Ya, jadi jawabannya yang B. Soal nomor 4, nilai Pancasila adalah salah satu nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika
terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam. Aktivitas tersebut merupakan nilai praksis Pancasila untuk sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya itu adalah yang B. Berikut pembahasannya. B berarti adalah kemanusiaan. Nilai praksis, realisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, artinya kata kuncinya relawan. Membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam merupakan bentuk mencintai manusia yang tertuang dalam sila kedua. Nanti kalian bisa melihat jabaran tentang butir-butir sila kedua Pancasila. Intinya sih kalau kita menekankan pada kasus di mana kita menyakiti, menolong, dan yang berhubungan dengan manusia, biasanya itu tidak jauh dari sila kedua. Soal yang terakhir untuk kesempatan kali ini, sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai. Ketiga nilai tersebut meliputi dasar, instrumental, dan praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan tepat untuk nilai instrumental adalah A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dirinci dalam pasal 28E 29 UU NRI tahun 1945. B. Pancasila terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. C. Menjaga ketenangan saat Hari Raya Nyepi merupakan wujud perilaku sesuai nilai ketuhanan yang Maha Esa. D. Pelaksanaan pemilu presiden dan wakil secara serentak merupakan implementasi nilai kerakyatan. E. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan wujud nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Jawabannya adalah A, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan dalam pasal 28E, pasal 29 UUD NRI tahun 1945. Jadi kunci dasarnya nilai dasar, nilai utama, nilai instrumental penjabaran dalam undang-undang, dan peraturan nilai praksis adalah implementasi analisis, yaitu pengamalan. Jadi nilai dasar, nilai utama, sekali lagi nilai instrumental itu penjabaran dalam undang-undang dan peraturan, nilai praksis adalah implementasi. Jadi jawabannya sudah jelas ya kalau penjabaran dalam undang-undang yang A. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe, serta terus dukung channel ini jika kalian merasa bermanfaat. See you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.